Oke. Morning, Miss. Morning. Hari ini kita review catatan 1 yang udah Miss upload di Google Classroom. Bagi yang sudah membaca, sudah bagus. Dan yang belum, kita hari ini belajar sama-sama. Dan Miss pesankan setelah di-review hari ini, dibaca lagi ya. Janji? Coba kasih jempolnya. Dibaca lagi, oke? Jangan hanya ditutup saja, oke? Dibaca lagi, kalau nanti masih ada waktu sebelum ujian terus dibaca supaya ingat. Ya, kita mulai. Ya. Ini dia. Nah, yang pertama, masih ingat tentang benda, massa, dan volume? Benda, massa, dan volume. Nah, coba yang pertama baca dulu yang sudah angkat tangan ini. Jesslyn Gani. Yes, Miss. Baca yang pertama. Benda memiliki ciri yang dapat dilihat. Benda memiliki massa dan volume. Oke, good. Benda memiliki ciri yang dapat dilihat, ya. Ciri yang dapat dilihat. Nah, kemarin itu waktu mengerjakan PR yang Miss berikan, ada yang menjawab seperti ini. Miss kan nanyanya, tuliskan ciri benda padat. Nah, dijawabnya 1, dapat dilihat. Benar atau salah? Hanya itu saja dia. Ciri, Miss minta kan, tuliskan ciri benda padat. Yang dijawabnya 1, dapat dilihat. Salah atau benar jawabannya? Coba mana jawabannya? Dapat dilihat, itu saja ditulisnya, dapat dilihat. Jawabannya adalah salah ya kan? Kan yang Miss minta itu spesifik. Yang Miss minta adalah ciri benda padat. Apa ciri benda padat? Ya dia yang pertama misalnya bentuknya tidak berubah, ya kan? Walaupun dipindahkan ke wadah yang berbeda. Atau zat penyusunnya rapat. Jadi hati-hati ya. Miss kan udah terangkan sebelumnya. Ciri benda padat ada 3. Di buku SPS-nya juga ada. Tapi tetap aja ada yang menuliskan dapat dilihat. Hanya itu saja, dapat dilihat. Semua benda dapat dilihat. Ya, benda cair juga dapat dilihat. Nah, ini adalah ciri umum dari benda. Ciri umumnya yaitu dia dapat dilihat. Nah, yang selanjutnya benda itu memiliki massa dan volume. Ini harus diingat ya. Benda memiliki massa dan volume. Ingat waktu Miss kasih lihat gambar buah yang ditimbang? Ingat kan buah yang ditimbang? Nah, itu karena dia memiliki massa. Jadi semua benda itu pasti memiliki massa dan memiliki volume. Ingat ya, coba baca ulang sekali lagi yang ini. Baca ulang, coba Siva. Baca ulang yang A, yang pertama. 1. Benda memiliki ciri yang dapat dilihat. Benda memiliki massa dan volume. Oke, thank you. Ingat ya, benda memiliki massa dan volume. Selanjutnya, yang berikutnya. Coba baca Felisa Nasution. Yes, Miss. Baca. 2. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda, Miss. Nah, tadi katanya benda itu memiliki massa dan volume. Nah, selanjutnya massa adalah banyaknya bahan penyusun. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda. Jadi kalau kita mau menghitung massa, yang kita hitung itu adalah banyaknya bahan penyusunnya. Ya. Kalau massanya besar,
bahan penyusunnya semakin apa? Bagaimana? Kalau bahannya masanya semakin besar, bahan penyusunnya semakin besar atau kecil? Besar, Miss. Besar. Good. Besar, Miss. Jadi kalau kita mau menghitung massa, yang kita hitung Besar, itu Miss. adalah banyaknya bahan penyusun. Bisa ya sampai sini? Oke, yang selanjutnya. Oke, Feby. 3. Massa diukur dengan satuan gram atau kilogram, Miss. Massa diukur dengan satuan gram atau kilogram. Good. Kalau Miss mau menghitung berat suatu benda, kemarin sudah Miss kasih lihat gambarnya, kita gunakan timbangan, ya kan? Nah, satuannya itu adalah gram atau kilogram. Ingat ya, massa diukur dengan satuan gram atau kilogram. Mana suaranya? Gram atau kilogram. Ingat kalau kita menimbang buah, Bu beli buahnya 1 kilo ya, itu adalah satuannya. Bu, saya mau beli cabai misalnya, berapa kilo? Nah, yang diukur adalah massanya dalam satuan gram atau kilogram. Bisa ya? Nah, yang selanjutnya. Rex Xavier, coba baca. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda, Miss. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Oke. Volume adalah ukuran ruang. Ingat ya, kalau kita bicara tentang volume, yang kita bicarakan adalah ukurannya ya, ukuran ruang. Ingat kemarin Miss ada kasih lihat gambar akuarium. Akuariumnya satu kecil, satu lagi akuariumnya besar. Nah, yang dilihat adalah ukurannya kan, satu ukurannya kecil, yang satu lagi ukurannya besar. Lalu volume yang pertama pasti lebih kecil dari volume yang kedua karena ukurannya lebih kecil kan? Nah, ingat ya. Coba baca ulang tadi, siapa yang baca? Coba baca ulang volume. Saya, Miss. Ya, volume. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda, Miss. Volume adalah titik-titik ukuran ruang ya. Titik-titiknya ukuran ruang. Good. Bisa sampai sini ada yang ingin ditanya? Kalau tadi massa tentang banyaknya bahan penyusun. Nah, beda ya massa sama volume ya. Massa itu banyaknya bahan penyusun. Berapa besar, berapa banyak dia? Makanya ditimbang. Ya, kalau dia volume, dia ukurannya. Ukuran ruangannya. Beda ya. Lanjut, contoh benda padat. Siapa mau baca? Felicia Hutapea. Yes, Miss. Contoh benda padat adalah batu, kayu, dan plastik, Miss. Coba kasih contoh dari kamu, benda padat 5. Ayo, benda padat kan banyak. Kayu. Kayu, 1. Batu. Batu, 2. Ban. Ban, lalu? Pagar. Pagar, lalu? Lihat saja yang di dekatmu apa. Ada buku, kursi, apa. Banyak kan?
Lemari. Lemari, good. Sudah 5. Jadi nanti kalau ujian Miss minta 10 ataupun 20 bisa ya. Banyak ya benda padat. Lihat saja yang di sekitar kalian. Nah, siapa yang mau kasih contoh lain? Jeremia, coba kasih 10 contoh. Benda padat. Bantal. Bantal, 1. Kursi. Kursi 2. Botol minum. Botol minum 3. Lampu. Lampu 4. Buku. Buku 5. Komputer. Komputer 6. Pensil. Pensil, good. Lalu? Penghapus. Hapus. Lalu? Pulpen. Pulpen. 1 lagi. Speaker. Speaker, good. Sudah bisa ya? 3A pandai-pandai. Contoh benda padat sudah bisa. Lanjut ke bawah, contoh benda cair. Coba Tamara, baca. Yes, Miss. Contoh benda cair, coba baca. Contoh benda cair adalah air, minyak, dan sirup, Miss. Coba kasih contoh dari kamu 5 benda cair. Kecap, Kecap, lalu saus, saus, minyak, lalu dan air, Miss. air. 1 lagi. Ayo. Sirup, Miss. Sirup, bisa ya. Coba yang lain kasih 5 contoh. Coba. Jocelyn Otila, coba. Jocelyn Otila. Mana ini Jocelyn Otila? Jocelyn Otila. Lima benda cair. Hangat. Coba. Hangat. Lalu? Apa yang warnanya putih yang diminum? Air putih. Air putih. Lalu? Minyak. Minyak. Banyak ya. Ingat, PR yang kalian kumpulkan juga sudah banyak. Ada yang mengumpulkan air mata, air hujan, susu. Good. Semuanya pandai-pandai. Ada yang menuliskan lagi alkohol, mayonnaise, kecap. Oke, bisa ya? Yang terakhir, coba baca Tamara, contoh benda gas. Ayo Tamara, contoh benda gas. Tidak dengar suaranya Tamara. Baca. Contoh benda gas adalah udara, Miss. Rex Xavier, apa ini? Jangan ya dimainin. Oke, coba Tamara, kasih contoh lain. Benda gas, apa aja? Ayo, yang lain, siapa yang bisa? Yang lain, benda gas. Coba di-unmute saja. Lupa. Udara, Udara, lalu karbon dioksida, karbon dioksida, gas belerang, gas belerang, good. nitrogen, Oksigen. Oke, pintar semua ya. Gas Udara. belerang, udara, karbon dioksida, uap air, asap. Banyak ya.
Jadi kalau Aswa Miss gunung berapi, Bis. ya, kalau Miss minta tuliskan contoh benda gas sudah bisa, contoh benda cair sudah bisa, contoh benda padat juga sudah bisa. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang cirinya. Yang mau baca Mikael Pakpahan coba. Mikael Pakpahan. Ciri-ciri benda gas antara lain A. Mengisi seluruh ruangan. B. Bentuk mengikuti bentuk wadahnya. C. Menekan ke segala arah. Oke, good. Mengisi seluruh ruang, bentuk mengikuti bentuk wadahnya, menekan ke segala arah. Ya, kalau nanti ada soal lihat ya, dia diminta tuliskan ciri-ciri. Kalau diminta ciri-ciri, tuliskan yang ketiga ini, mengisi seluruh ruang, bentuk mengikuti wadah, menekan ke segala arah. Ya, kalau diminta tuliskan contoh, baru tuliskan contoh. Kemarin ada yang seperti itu. PR. Miss minta tuliskan ciri-ciri benda padat. Yang ditulisnya sabun, pensil, buku. Salah kan? Kan yang Miss minta itu ciri-ciri, bukan contoh. Nanti perhatikan soal ya. Jangan asal-asalan dijawab. Baca soalnya dengan baik. Oke. Selanjutnya. Nah, zat penyusun. Oke, siapa mau baca ini? Marcelo Tobias. Ayo Marcelo, di-unmute Marcelo. Zat penyusun benda padat sangat rapat dan tidak memungkinkan adanya pergerakan. Oke, zat penyusun benda padat Sangat rapat. Oke ya, ingat ini ya. Zat penyusun benda padat sangat rapat dan tidak memungkinkan adanya pergerakan. Coba baca ulang. Melisa. Yes, Miss. Coba baca ulang yang zat penyusun benda padat. Zat penyusun benda padat sangat rapat dan tidak memungkinkan adanya pergerakan, Miss. Oke, tidak memungkinkan adanya pergerakan. Ya, lanjut yang di bawah. Theo Raymond. Zat penyusun benda cair. Zat penyusun benda cair tidak terlalu rapat sehingga masih bisa bergerak. Oke, zat penyusun benda cair dia tidak terlalu rapat sehingga masih bisa bergerak. Kalau kita gambar zat penyusun benda padat, masih ada celah-celahnya kan? Dia seperti ini. Tidak terlalu berdekatan dan tidak terlalu berjauhan. Jadi, ini yang menyebabkan benda cair masih dapat bergerak ya. Nah, ini misalnya di dalam wadah. Ini dia. Benda cairnya tidak terlalu rapat sehingga masih bisa bergerak. Oke. Good. Nah, selanjutnya ini. Masih ingat? Baru saja kita pelajari. Felix Wildan. Coba baca. Felix Wildan. Water in vapor in the sky. Water vapor in the sky falls back to the earth as rain. As rain. Oke. Water vapor in the sky falls back to earth as. Ayo, siapa masih ingat artinya ini apa? Coba. Siapa masih ingat ini artinya apa?
Coba terangkan sama temanmu. Siapa bisa? Feodora. Water vapor in the sky fall back to the earth as rain. Oke, ini maksudnya apa? Coba, masih ingat? Apa? Coba jelaskan. Air dari kembali ke bumi sebagai hujan, Miss. Oke, sebagai hujan. Oke, good, Feodora. Water vapor. Ingat ya, water vapor itu uap air. Uap air yang sudah di udara akan kembali lagi jatuh ke bumi. Es. Jawabannya apa? Es. Hujan. Hujan. Es. Rain. Ya. Water vapor in the sky falls back to earth as rain. Good. Ini jangan lupa ya. Water vapor in the sky falls back to earth as rain. Nah, yang selanjutnya. Di bawahnya Clara Natania. Coba baca, Clara. Weather pattern. Water vapor patterns over a long period of time are called seasons. Oke, are called season. Siapa masih ingat ini? Season itu apa? Musim, Miss. Musim. Good. Coba Siva. Maksudnya apa ini? Masih ingat? Bentuk cuaca di setiap masa dalam waktu disebut musim, Miss. Musim ya. Jadi cuaca yang dia berlangsung lama. Jadi cuacanya seperti itu terus dalam waktu yang lama, over a long period. Itu maksudnya dalam waktu yang lama ya. Are called season. Ya, semalam udah Miss terangkan kan, dia disebut musim. Musim ada autumn, winter, spring, and summer. Kan ada 4. Nah, yang keempat-empatnya itu kan berlangsung dalam waktu yang lama kan. Winter misalnya itu 3 bulan. Jadi, weather pattern over a long period. Dia panjang waktunya. 3 bulan. Kalau summer, misalnya 3 bulan. Spring juga 3 bulan. Nah, itu jangan lupa ya. Disebut season. Coba, Miss mau siapa baca ulang supaya ingat. Lionel Richie, coba baca ulang. Lionel Richie. Dengar, Miss? Lionel Richie. Enggak dengar, Miss ini. Halo, Lionel. Lionel, baca weather pattern. Ini yang di tengah, baca. Country near Oh, yang di atasnya, weather patterns. Water pattern over a long period of time are called season. 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 Oke, good. Jangan lupa ya. Are called season. Yang di bawahnya, coba. Felicia Evania, coba baca. Felicia Evania Tarigan. Felicia. Countries near. Baca yang paling bawah. Countries near and the equator get plenty of sunlight all year long. All year long. Ayo, siapa ini yang masih ingat maksudnya? Countries near the equator. Siapa masih ingat apa itu equator? Equator. Khatulistiwa, Miss. Good. Khatulistiwa.
Wah, Garis khatulistiwa, Miss. ya, garis khatulistiwa. Jadi maksudnya ini apa? Khatulistiwa, Miss. Get plenty of sunlight. Nah, pertanyaannya itu negara yang dia terkena sinar matahari sepanjang tahun. Mendapatkan sinar matahari yang cukup, Miss. Oke, good. Jawabannya adalah equator, ya. Countries near the equator. Negara yang dekat dengan garis khatulistiwa get plenty of sunlight. Mendapatkan banyak sinar matahari, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, countries near blank blank blank, ini equatornya dihapus. Get plenty of sunlight all year long. Jadi jawabannya adalah equator, oke? Ingat, ini kata kuncinya, get plenty. Plenty itu artinya banyak. Mendapatkan banyak sinar matahari. Jawabannya adalah equator. Saya get plenty of sunlight. Selanjutnya. Nah, yang ini. Lihat. Ayla, coba baca Ayla. Ayla. That means the number The North Pole the North Pole and the South Pole. Bisa terputus. kuat suaranya. The North Pole and the South Pole get The North Pole and the South Pole get little sunlight. Nah, ini dia kata kuncinya. Get little. Little itu sedikit. Tadi kan yang pertama get plenty. Plenty itu banyak. Maka jawabannya adalah equator. Kalau pertanyaannya get little sunlight, mendapatkan sedikit sinar matahari, jawabannya adalah apa? Negara yang mendapatkan sedikit sinar matahari. So this region are very cold. Negaranya sangat dingin. Jawabannya adalah North Pole and the North South Pole Pole. and the South Pole, Miss. North Pole and South Pole. Kutub utara dan kutub selatan. Jadi ingat, kalau dia diminta get little sunlight, jadi negaranya sangat dingin. Get little sunlight, so this region are very cold. Nah, jawabannya adalah kutub. Karena di kutub dingin kan? Kutub utara and kutub selatan. South Pole and North Pole. Bisa ya? Bedakan ya. Tadi sebelumnya kan dia get plenty. Nah, kalau pertanyaannya get plenty of sunlight, jawabannya countries near apa tadi? Equator, Miss. Equator, good. Near equator. Yang terakhir coba, Miss mau siapa yang mau baca coba? Jasmine Cho dulu, Jasmine Cho. Yang terakhir coba baca. Destroying forest by burning down trees is called slash and burn. Oke, ini siapa masih ingat maksudnya? Coba. Destroying forest. Saya, Miss. Oke, Felisa. Apa maksudnya? Menghancurkan hutan dengan membakar pohon disebut tebang dan bakar, Miss. Iya, good. Jadi destroying forest. Ingat ya, destroying forest. Forest itu hutan. Jadi penghancuran hutan dengan pembakaran, menghancurkan hutan disebut slash and burn. Tebang dan bakar atau penebangan dan pembakaran hutan.
Destroying forest by burning down trees is called slash and burn. Oke, thank you Jasmine Felisa. Sekali lagi, terakhir. Coba Hani, coba baca yang terakhir, Hani. Yes, Miss. The flowering forest in burning the trash is sal and broom. Slash and burn. Oke, thank you. Ingat ya, destroying forest itu kita sebutnya slash and burn. Tebang dan bakar. Oke? Coba, ini Miss mau tanya dulu. Masih ingat yang tadi atau enggak? Jangan ada yang keluar ya. Belum selesai kita ini. Udah Feodora. Barito, coba Barito. Halo Barito. Miss mau tanya. Water vapor in the sky falls back to earth as water vapor in the sky falls back to earth as Yang lain di mute dulu. Jangan dulu di unmute ya. Miss mau tanya Barito dulu, Barito. Uap air katanya yang jatuh ke bumi, uap air yang dari udara, dari langit kembali ke bumi dalam bentuk apa tadi? Dengan bentuk Dalam bentuk air hujan, ya kan? hujan. Iya. Sedangkan air hujan itu Hujan. dia jorok karena kan udah kena udara, kan ada virus. Nanti udah kena virusnya, kok jatuh orang kok minum, maka kena lah. Iya. Jadi Ada water asap-asap. vapor in the sky falls back to earth as Es. rain. Jawabannya rain ya, Barito. Yang lainnya bisa? Coba. Kalau bisa langsung di unmute ya. Miss mau tanya. Countries near the blank 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 get plenty of sunlight all year long. Equator. Iya, Felisa dan Siva. Equator, Jeffren juga. Good. Clara Natalia. Yang lainnya? Coba. Oke, diam. Miss mau tanya. Siapa bisa langsung di unmute ya? Volume adalah titik-titik yang ditempati oleh suatu benda. Ukuran ruang. Iya, good, Clara. Ukuran ruang ya. Volume. Kalau volume ukuran ruang. Lalu satu lagi. Massa adalah banyaknya titik-titik yang terdapat dalam suatu benda. Iya. Coba sekarang semua diam. Miss mau tanya satu orang. Priscilla Zevanya. Zat penyusun benda cair tidak terlalu rapat sehingga masih bisa Bergerak, Miss. good, bergerak. Vergiolin. Coba Vergiolin. Dengar Miss Vergiolin. Miss tanya ya. Massa diukur dengan satuan Enggak dengar, Miss. Jawabannya apa? Kuat suaranya. Hah? Puluhan, Miss. Massa diukur dengan satuan apa? Coba kuat, enggak dengar, Miss. Hah? Puluhan, Miss. Puluhan. Salah. Massa diukur dengan satuan Kilogram, Miss. good, kilogram, gram atau kilogram ya. Massa diukur dengan satuan gram atau kilogram.
Oke. Yang lainnya. Coba Miss mau tanya Marcelo, Sean. Marcelo. Coba destroying forest by burning down the trees are called Marcelo. Destroying forest by burning down the trees called apa Marcelo? Membakar hutan. Jawabannya adalah siapa yang bisa? Coba di-unmute. Siapa yang bisa? Slash and burn, Miss. Slash and burn. Iya, slash and burn ya. Oke. Sudah bisa? Dibaca lagi nanti soalnya ya. Catatannya maksud Miss. Dibaca lagi catatannya sebelum ujian minggu depan. Kita sudah selesai.